Para pemain Respak keseluruhannya mereka hanya bercanda-canda, itu di luar lapangan, sedangkan di dalam lapangan semuanya serius. Fakta menariknya ketika bertanding para pemain Respak jarang sekali ketawa-ketawa. Mereka hanya memberikan respect kepada rekan satu tim yang sukses mencetak angka. Selawak-lawaknya tim ini mereka semua akan seperti monster dan dingin, bahkan sudah lolos ke final dan hanya tinggal menikmati laga-laga terakhir. Mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk saat ini, mempresentasikan bagaimana besarnya pengaruh yang diberikan oleh Ko Hae-jin pada tim. Ko Hae-jin memang tidak menekankan gaya bermain yang lugas, tapi kebersamaan tampaknya kini menjadi moto tim. Sebenarnya keadaan dari Respak ini sudah santai sekali. Respak hanya perlu bermain di semifinal dan mencoba untuk memenangkan laga terakhir. Banyak sekali publik yang mengatakan bahwa di pertandingan terakhir tersebut Ko Hae-jin harus memasangkan skuad lapis kedua atau rotasi besar-besaran. Akan tetapi jika Ko Hae-jin ingin menghindari lawan di semifinal yang dianggap kuat, maka bisa dikatakan opsi yang dimiliki oleh Ko Hae-jin ini tidak sebanyak apa yang kita kira. Ko Hae-jin harus menghindari lawan terkuat di semifinal sambil berharap lawan tersebut untuk pudar secara strategis ataupun stamina. Untuk saat ini, kandidat lawan terkuat bagi Ko Hae-jin adalah GS Caltech. Dalam 2 pertandingan terakhir memang GS Caltech berhasil mengalahkan Hyundai dan Haipas yang tentunya kedua klub ini sama-sama memiliki kekuatan yang cukup besar. Mengalahkan sang juara bertahan dengan sangat maksimal. Tentunya hal itu membuat Ko Hae-jin harus menghindari GS Caltech. Apalagi untuk saat ini Hyundai bisa dikatakan belum ada performa yang baik dalam masalah masih mencari jati diri. Sepertinya untuk saat ini Ko Hae-jin akan jauh lebih memilih untuk menghindari GS Caltech. Namun hal itu belum tentu karena bisa saja dengan kehadiran Megawati tersebut, Ko Hae-jin lebih menginginkan lawan yang sepadan untuk menekan sisi permainan dari tim dan mendapatkan lawan seimbang di semifinal. Saya melihat siapa yang bisa menyerang dengan baik di sisi kiri. Bukilis menunjukkan banyak penampilan yang lebih baik di sisi kiri. Selama latihan, saya menyadari bahwa ada alasan mengapa pelatih Kim Jong-min menggunakan Bukilis dari sisi kiri, ungkap Ko Hae-jin dilansir dari Sportsun. Saya merasakannya, saya mencoba menerima, dan itu tidak buruk selama latihan atau dalam permainan latihan, tutupnya. Kim Yong-kong pastinya Kim Yong-kong, namun akhirnya saya melakukannya dengan baik setelah melakukan berbagai variasi. Memang strategi servis kami mengecewakan, kami mengatakan kami tidak boleh melepaskan poin serangan apapun di set keempat, ujar Ko Hae-jin. Untuk saat ini memang bisa dikatakan bahwa Ko Hae-jin belum puas dan ingin memaksimalkan timnya untuk ditekan sebaik mungkin. Akan tetapi yang paling menjadi sorotan utama tak melainkan adalah kebersamaan di antara para pemain. Walaupun Ko Hae-jin begitu sibuk sekali mencari solusi untuk menekan performa dari tim dalam upaya meningkatkan sebaik mungkin. Di sisi lain, para pemain Respak tersebut tampaknya mereka cukup enjoy dan tidak terlalu terbebani setelah lolos ke final. Usai pertandingan berakhir, ada satu momen yang menjadi sorotan utama, di mana para pemain Respak keseluruhannya seperti menjadikan Mega satu kesatuan atau sikapnya benar-benar mengharukan sekali kepada Megawati yang dianggap oleh mereka, bahkan melebihi keluarga sendiri saat berada di atas lapangannya tersebut. Jadi para pemain Respak tersebut usai pertandingan berakhir, mereka tak pernah berhenti untuk tidak memanjakan Megawati. Yeonjin begitu sangat emosional, dirinya memeluk Mega, kemudian saling bercanda satu sama lain. Bukilis, Nohran, hampir keseluruhan mereka memeluk Megawati, dan lucunya di antara para pemain tersebut, gak mau ada yang melepaskan Mega. Mega yang begitu sangat dimanjakan sekali oleh Nohran sekaligus Bukilis ketika ada di tengah dirinya tak pernah berhenti untuk tidak tertawa bahagia. Kemudian datanglah Yeon yang menaiki Megawati sambil bercanda. Kemudian dengan senyuman yang sangat keras sekali, Yeon langsung memeluk Megawati. Kemudian bercanda dengan Yeonjin, di mana Megawati memeluk Yeonjin dari belakang. Begitu banyak sekali momen-momen yang memanjakan Megawati satu sama lain, di mana semua para pemain Respak begitu sangat membahagiakan Mega.
Senyuman di antara mereka begitu sangat kuat dan kebersamaan yang dibentuk menjadi salah satu pelopor kekuatan yang besar dalam membantu tim untuk meraih kemenangan. Pertanyaannya, apakah kebersamaan itu berdampak positif? Tentunya sangat berdampak positif sekali kebersamaan di antara para pemain Respak tersebut. Mungkin banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa kebersamaan, kelucuan, atau saling melengkapi itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan para pemain acuh tak acuh. Bahkan yang lebih parahnya kemungkinan besar akan menyebabkan pemain berleha-leha. Memang itu yang akan terjadi jika terlalu bersenang-senang atau bermain-main. Akan tetapi sekocak-kocaknya pemain Respak, selawak-lawaknya pemain Respak, di mana di antara mereka bahkan jarang sekali ada yang serius. Apalagi ketika bersama Megawati, itu semua ada batasnya. Batasnya adalah di luar lapangan. Seluruh para pemain Respak ketika berada di luar lapangan, mereka sangat lawak sekali. Berbeda ketika mereka berada di dalam lapangan, yang tentunya di antara para pemain sangat serius sekali dalam bertanding. Para pemain Respak keseluruhannya mereka hanya bercanda-canda, itu di luar lapangan, sedangkan di dalam lapangan semuanya serius. Fakta menariknya, ketika bertanding para pemain Respak jarang sekali ketawa-ketawa. Mereka hanya memberikan respect kepada rekan satu tim yang sukses mencetak angka. Selawak-lawaknya tim ini mereka semua akan seperti monster dan dingin, bahkan fokus dalam posisinya masing-masing. Hal yang paling menarik adalah ketika para pemain Respak di atas lapangan. Tidak ada yang peduli dengan keadaan tim atau apapun dikarenakan kondisi di antara mereka yang lebih fokus ketika bertanding. Sehingga ketika bermain mereka full percaya diri dan bermain baik. Hal itu tentunya membentuk mentalitas yang sangat tinggi sekali, di mana kehadiran, kebersamaan, dan kesetaraan menjadi salah satu pelopor yang diusung oleh Kohejin tersebut. Ini semua tidak terlepas dari jasa Kohejin. Memang Respak memiliki Mega, memang Respak memiliki Yamhaeson, dan memang Respak juga memiliki Bukelis. Namun tidak akan ada Mega, tidak akan ada Bukelis, Songju, bahkan Yamhaeson jika tidak ada Kohejin. Ini semua adalah taktikal dari Kohejin, di mana dirinya memang lebih mementingkan kekeluargaan di luar lapangan, sehingga ketika berada di atas lapangan, kekompakan tim bukan hanya padu, akan tetapi akan menjadi salah satu kekompakan yang bisa membawa dampak positif pada kemenangannya tersebut. Saya kira yang paling penting adalah chemistry dan kekeluargaan. Itulah yang tengah ingin dibentuk di Respak, dan kami mengutamakan itu semua, ujar Kohejin tersebut. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.